Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Listia Ayu Maulida Iza, merupakan mahasiswi jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Mataram. Tujuan saya berada di sini untuk melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu tentang gizi seimbang pada anak dengan konsep isi piringku. Sebelumnya ibu-ibu di sini pasti sudah punya anak semua ya, atau mungkin ada yang udah punya cucu, atau mungkin akan segera menjadi seorang ibu. Eh, Ibu-ibu pasti sudah tahu nih, masa anak-anak itu merupakan masa yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh para ibu-ibu untuk menjaga agar anak tetap tumbuh, agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai umurnya, agar anak tumbuh berkembang dengan baik, dengan cerdas, dan juga sehat. Tentunya dengan keinginan seperti itu, ibu-ibu harus memperhatikan asupan gizi yang baik untuk anak agar tercapainya keinginan ibu tersebut. Kemudian sebelumnya ibu-ibu pasti tidak asing dengan kata gizi. Nah, mungkin dalam benak ibu-ibu sekalian tuh gizi itu selalu berkaitan dengan makanan, selalu berkaitan dengan apa yang kita konsumsi. Nah, benar sekali apa yang ada di pikiran ibu-ibu sekalian. Namun di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya ya ibu-ibu tentang apa itu gizi. Nah, gizi merupakan suatu zat yang dikonsumsi karena dapat memberikan energi atau suatu zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan untuk menjaga kesehatan kita, terutama untuk menjaga kesehatan anak-anak kita agar tidak mudah terkena penyakit. Tentunya ibu-ibu di sini tidak mau kan anaknya itu terkena penyakit, nanti anaknya menjadi lemas, kemudian berat badannya menjadi turun, dan itu akan membuat ibu-ibu sekalian kepikiran begitu. Kemudian untuk gizi seimbang. Nah, ibu-ibu pasti tidak asing dengan gizi seimbang juga. Artinya gizi seimbang itu seimbang antara zat gizi yang satu dengan zat gizi yang lainnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya ya ibu-ibu tentang gizi seimbang itu apa. Nah, gizi seimbang itu adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan apa yang kita perlukan. Nah, tentunya dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, memperhatikan aktivitas fisik, kemudian memperhatikan kebersihan dan juga berat badan ideal. Saya akan menjelaskan satu persatu poin yang tadi ya ibu-ibu, poin-poin dari gizi seimbang itu. Yang pertama, harus sesuai jumlah dan porsinya, sesuai jumlah yang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai jumlahnya sesuai kebutuhan anak-anak kita. Artinya kebutuhan tubuh berarti jumlah asupan, jumlah apa yang masuk ke dalam tubuh kita berarti sama dengan jumlah yang akan kita keluarkan. Misalnya nih, anak-anak kan misalnya pergi paginya itu anak-anak pergi sekolah, kemudian pulang sekolah mereka bermain, kemudian mungkin ada setelah bermain menjelang waktu maghrib mereka akan pergi mengaji, setelah itu akan mengerjakan tugas, dan baru setelahnya tidur. Tentunya kegiatan atau apa yang dilakukan oleh masing-masing anak itu berbeda-beda ya ibu-ibu. Jadinya harus sesuai antara apa yang akan menjadi bahan bakar, akan menjadi energi yang membantu mereka supaya tidak menjadi lemas ketika beraktivitas. Tentunya jumlah yang masuk dan yang keluar itu harus sama sehingga tidak kekurangan atau tidak kelebihan. Kemudian prinsip keanekaragaman atau variasi makanan itu tentunya sangat penting juga untuk diperhatikan dalam porsi makanan yang dikonsumsi anak-anak sehari-hari. Prinsip keanekaragaman pangan
penting diperhatikan dalam makanan yang diberikan kepada anak-anak agar mendapat berbagai macam zat gizi yang diperlukan oleh tubuhnya. Di samping itu pula, makanan yang bervariasi akan meningkatkan selera makan anak. Misalnya nih, seandainya anak-anak diberikan, ibu-ibu memberikan anak-anaknya sarapan nih dengan nasi putih, telur ceplok, sama sayur bayam misalnya, atau secara simpelnya misalnya ibu memberikan nasi goreng dengan isiannya ada telur, ada sosis, kemudian ada wortelnya juga. Kemudian nanti siangnya ibu memberikan hal yang serupa atau malamnya serupa dengan yang pagi. Apakah kira-kira anak akan menghabiskan makanan yang ibu berikan sebelumnya seperti pagi hari? Tentunya mungkin akan mereka makan nih, tapi dengan porsi yang sedikit, tidak sama seperti sarapan tadi, karena tentunya mereka akan merasa bosan. Jangankan anak-anak nih, kita sebagai orang dewasa tentunya akan merasa bosan. Aku enek sama makanan itu, aku makannya telur ceplok aja tiap hari, aku udah nggak mau makan. Tentunya akan berpengaruh kepada asupan yang masuk ke dalam tubuh anak-anak. Kemudian tentunya makanan yang bervariasi, yang beragam, misalnya ada campuran dari sayur mayur berwarna hijau, berwarna oranye, terus nanti lauknya itu ayam, daging, telur dengan berbagai macam olahan, tentunya akan menambah selera makan anak gitu. Selain itu juga ibu-ibu juga harus memperhatikan kebersihan, baik itu dari segi persiapan, dari segi pengolahan maupun segi penyajiannya. Kita menjaga kebersihan untuk menghindari dari penyakit yang akan menyerang tubuh anak-anak. Pasti ibu-ibu nggak mau kan anak-anaknya terkena penyakit. Dari mencakup kebersihan persiapannya itu ada persiapan alat dan juga persiapan bahan. Persiapan alatnya maksudnya itu mempersiapkan alat-alat yang akan para ibu-ibu gunakan untuk membuat makanan anak-anaknya nih. Misalnya ada wajan, ada panci, ada sutil dan segala macamnya harus dicuci dengan bersih. Terus kemudian persiapan bahan-bahannya harus dicuci dengan bersih. Terus kemudian bagian pengolahannya itu tentunya karena tadi alat-alatnya udah dibersihkan, kemudian di bagian pengolahan bahan makanan tidak mungkin misal sebuah labu yang begitu besar dimasak langsung, pasti tentunya akan dipotong-potong, kemudian ada bahan-bahan yang dicincang-cincang, diiris atau dipotong-potong segala macamnya. Kemudian di bagian penyajian makanannya harus memperhatikan piringnya, gelasnya, sendoknya, garpunya, tentunya harus bersih, harus dicuci dengan bersih, dengan sabun ya, tidak hanya dengan air. Tentunya airnya harus air mengalir ya ibu-ibu, bukan air yang tergenang. Kemudian ibu juga perlu memantau berat badan anak untuk mengetahui status gizinya. Ibu-ibu merasa anak-anaknya itu makannya itu udah baik, makannya itu udah banyak nih, oh anak saya lahap makannya, anak saya rajin makannya, tapi belum tentu status gizinya baik ibu-ibu. Nah, untuk pemantauan status gizinya itu tentunya ibu-ibu pasti tahu kan kemana akan pergi, terutama untuk ibu-ibu yang mempunyai anak balita nih, akan ke posyandu, benar. Kemudian di samping seimbang, pemberian gizi pada anak juga harus tepat. Tepat dalam artian apa nih? Oke, yang pertama, tepat kombinasi gizinya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, artinya semua kebutuhan zat gizinya terpenuhi dengan kombinasi dan susunan yang tepat. Tidak hanya lauk pauk saja, tidak hanya sayuran saja, tidak hanya buah saja, harus tepat kombinasinya semuanya. Yang kedua, tepat porsinya. Artinya porsi makan yang diberikan berdasarkan sesuai kebutuhan tubuhnya, sesuai dengan angka
angka kecukupan energi harian anak sesuai umur. Yang ketiga, tepat dengan tahap perkembangan anak. Artinya, makanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan kalori anak berdasarkan usia dan berat badan anak. Tentunya anak yang satu dengan anak yang lain membutuhkan asupan makanan yang berbeda-beda setiap harinya. Misalnya, ada anak yang kegiatan sehari-harinya pagi nih cuma sekolah, kemudian sore pulang sekolahnya itu mereka main, setelah itu kembali ke rumah dan langsung tidur. Ada juga anak-anak yang lebih padat nih kegiatannya, misal anak-anak ibu yang udah masuk SMP nih, nanti kegiatannya pagi itu sekolah, kemudian lanjut dengan istirahat sebentar, kemudian lanjut ekstrakurikuler, kemudian ada juga yang lanjut dengan kegiatan mengaji, kemudian mengerjakan tugas. Tentunya berbeda dengan kebutuhan anak yang sebelumnya yang hanya sekolah, bermain, dan tidur. Berbeda ya ibu-ibu. Jika kebutuhan gizi anak tidak terpenuhi secara sepenuhnya, maka anak akan mengalami kekurangan gizi. Atau sebaliknya nih, jika anak mengalami kelebihan gizi atau kelebihan energi, maka anak akan mengalami kelebihan berat badan, kegemukan atau obesitas. Tentunya kegemukan juga tidak baik ya ibu-ibu. Kegemukan atau obesitas ini akan dapat meningkatkan risiko penyakit yang tentunya sangat berbahaya ya, seperti jantung koroner, diabetes, maupun penyakit degeneratif lainnya. Kemudian, ibu-ibu pasti pernah mendengar slogan 4 sehat 5 sempurna. Pasti ibu-ibu tidak asing lagi nih dengan slogan 4 sehat 5 sempurna. Tapi, apakah ibu-ibu pernah mendengar istilah isi piringku? Ibu-ibu sebelah kiri mungkin tahu apa itu isi piringku. Oke, atau ibu-ibu sebelah kanan mungkin. Oke, mungkin ada beberapa ibu-ibu yang pernah mendengar ya istilah isi piringku. Tapi istilah 4 sehat 5 sempurna pasti ibu-ibu sudah sangat tidak asing dengan istilah itu. Oke, saya akan menjelaskan ya Bu. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu slogan lama. Kemudian Kementerian Kesehatan RI memperbarui atau mengembangkan konsep 4 sehat 5 sempurna dengan istilah isi piringku. Nah, perbedaannya apa? Nah, perbedaannya yang pertama, di bagian slogan 4 sehat 5 sempurna itu udah lengkap nih. Kita dianjurkan 4 sehat, berarti ada makanan utama, makanan pokok, kemudian lauk pauk, sayur, buah. 4 sehat 5 sempurna ditambah dengan susu. Wih, udah keren nih, udah bagus banget 4 sehat 5 sempurna. Tapi belum diberitahu bagaimana porsinya. Porsi masing-masing jenis makanan tersebut nih. Bisa jadi ibu-ibu menganggap, oh sayur buahnya harus lebih banyak, oh makan pokoknya lebih banyak, oh lauk pauknya lebih banyak aja gitu. Kita belum tahu. Tapi dengan konsep isi piringku sudah dijelaskan bahwa dalam menggambar isi piringku tersebut menggambarkan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring yang terdiri dari 50% buah dan sayur dan 50% yaitu makanan pokok serta lauk pauk. Kemudian dalam konsep isi piringku, kampanye isi piringku juga menekankan untuk membatasi gula, membatasi garam dan lemak dalam konsumsi sehari-hari. Dalam porsi isi piringku terdiri dari makanan pokok. Makanan pokok tersebut berasal dari merupakan sumber karbohidrat dengan porsi 2/3 dari setengah isi piringku, dari 50% isi piringku yang tadi ya Bu. Kemudian dilengkapi dengan lauk pauk dengan porsi 1/3 dari setengah isi piringku. Begitupun sebaliknya 50% sebelahnya, yaitu
2/3 berisi sayur-sayuran, 1/3-nya berisi buah-buahan. Di sini saya akan menampilkan gambar bagaimana pembagian konsep isi piringku tersebut agar ibu-ibu menjadi lebih paham. Kemudian saya akan memberikan contoh bekal anak. Misalnya ibu mau memberikan anaknya bekal nih, bekal untuk sekolah, bekal sarapan, bekal makan siang, atau bekal kemanapun. Bisa dengan mencontoh konsep isi piringku ya Bu. Di sini akan saya menjelaskan bagian-bagiannya. Oke, pasti setelah dari apa yang saya jelaskan tadi, pasti ibu-ibu sudah mulai paham nih, apa itu gizi, apa itu gizi seimbang, kemudian apa saja yang harus diperhatikan, kemudian apa itu isi piringku, bagaimana pembagiannya, pasti sudah ada dalam benak ibu-ibu sekalian. Dan juga semoga ibu akan terapkan ya untuk besok dan seterusnya kepada anak-anak, supaya anak-anak menjadi sehat, menjadi kuat, dan menjadi cerdas. Di sini saya akan bertanya dulu kepada ibu-ibu sekalian, bertanya ulang nih. Tadi saya kan sudah menjelaskan apa saja yang termasuk poin penting dalam gizi seimbang itu. Mungkin ibu-ibu ada yang ingin menjawab apa saja bagian dari gizi seimbang tersebut, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun gizi seimbang. Oke, silahkan ibu-ibu menjawab nih. Oke, kita sama-sama ya ibu-ibu. Dalam gizi seimbang itu harus memperhatikan yang pertama, jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, memperhatikan keanekaragaman dan variasi makanan. Yang ketiga yaitu aktivitas fisik. Terus yang keempat yaitu kebersihan. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan berat badan ideal anak. Kemudian selanjutnya tadi saya juga menjelaskan tentang pemberian gizi pada anak harus tepat nih, tidak hanya seimbang tapi harus memperhatikan beberapa hal. Ada 3 nih poin pentingnya. Mungkin ibu-ibu bisa menjawab lagi. Oke, kita bareng-bareng ya ibu-ibu. Yang pertama, tepat kombinasi gizinya, artinya semua kebutuhan zat gizinya terpenuhi dengan kombinasi dan susunan yang tepat. Tepat kombinasi dan gizinya nih Bu. Yang kedua, tepat porsinya, tidak kelebihan maupun tidak kekurangan. Artinya dia sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Kemudian yang ketiga nih, yaitu tepat dengan tahap perkembangan anak, sesuai dengan umur dan berat badan anak. Oke, udah mulai paham ya ibu-ibu tentang gizi seimbang pada anaknya ya Bu. Semoga ibu-ibu benar-benar paham, benar-benar mengerti. Kemudian selanjutnya ada isi piringku nih. Tadi baru beberapa menit yang lalu saya bahas isi piringku. Nah, saya mau tanya nih, untuk porsi sayur dan buah berapa persen ibu-ibu? Oke, benar sekali. Ibu-ibu menjawab untuk sayur dan buah itu 50% dari konsep isi piringku ya. Benar sekali. Nah, untuk pembagiannya Bu, nggak mungkin kan 25% buah, 25 sayur. Tadi saya bilang apa? Oke, benar. 2/3 dari setengah isi piringku atau 2/3 dari 50% isi piringku merupakan sayur-sayuran, dan 1/3-nya adalah buah-buahan. Begitu juga 50% sebelahnya, yaitu 2/3 dari 50% atau 2/3 dari setengah isi piringku adalah makanan pokok berupa beras, kentang, jagung, dan segala macamnya. Kemudian 1/3-nya yaitu lauk pauk. Oke, ibu-ibu udah pinter ya, udah paham cara
nanti mau memberikan anaknya seperti apa, atau bekalnya mau udah pikir nih, oh nanti saya mau kasih anak saya nasi, kemudian ada telur, ada tahu tempe, kemudian sayurnya nanti anak saya suka sayur sop, oh saya akan kasih anak saya sayur sop. Terus anak saya suka buah mangga, oh nanti saya kasih buah mangga sesuai dengan konsep isi piringku. Begitu ibu-ibu. Eh, Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.